Halo semuanya, selamat datang di channel official Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Levin Odyssey dari Mercedes-Benz W202 Club Indonesia Yogyakarta Region. Nomor anggota W202.06.094. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah unit Mercedes-Benz C200 W202 manual. Jadi unit ini adalah unit milik saya pribadi, C200 W202 manual tahun 96. Ya, ini yang udah double SRS, akan tetapi mesinnya masih pakai PMS dan juga belum facelift sempurna. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk follow akun Instagram Mercedes-Benz W202 Club Indonesia pengurus pusatnya ya. Dan juga Mercedes-Benz W202 Club Indonesia Yogyakarta Region. Akunnya ada di bawah sini. Dan juga ya, jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Dan main-main juga ya ke akun sosial media saya di sini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi kita bahas dari bagian depan dulu. Untuk grillnya sendiri, ya ini udah diganti menggunakan style S-Class W140. Ya, kalau saya pribadi ya memang prefer style yang kayak gini. Kelihatan lebih modern, lebih elegan. Ya itulah, preferensi pribadi kan. Habis itu logonya saya tetap pakai bintang yang berdiri. Ya, karena ini sebuah kebanggaan ya. Dari logo Mercedes-Benz itu sendiri yang berdiri tegak. Habis itu untuk bumpernya, saya udah ganti pakai punya C36 AMG. Ya ini aslinya part number, ada list chrome-nya juga ya. Akan tetapi yang di bagian kiri itu pernah di repair. Jadi emboss AMG front bumpernya itu hilang. Padahal itu sing mahal malah hilang. Nah, kalau untuk tampilan sendiri dari depan ya, ini sudah kelihatan lebih sporty dengan bumper C36 ini, dan saya lebih suka styling yang C36 ini. Karena apa? Yang pertama masih ada unsur kotaknya ya. Habis itu di bagian bawah sini, ya ini kayak ada semacam lips gitu ya. Dan ini tajam, ada semacam garis gini, semburat ini. Ya ini bikin kelihatan Mercy ini dari depan jadi lebih berotot. Berikutnya kita bergeser ke bagian samping. Kita mulai dari velg dulu ya. Ini velg saya pakai replika Carlson 1 strip 16 ring 18 ya. Dan untuk bannya sendiri saya pakai Dunlop Direza DZ102 yang depan ukuran 215 40R18 dan yang di belakang 225 40R18. Untuk spionnya sendiri ini udah saya ganti yang retract ya. Akan tetapi stylenya ini lebih mirip ke punya W211, E-Class W211 yang ada C-nya di sini. Ini memang bukan copotan punya W211 ya, akan tetapi kok PNP gitu loh di W202. Saya nggak tahu ini aslinya barang dari mana. Saya pun juga dulu dapatnya dari Om Roy Jogja. Nah, habis itu untuk list bodinya ini sendiri, ini trim bawaannya klasik ya. Jadi aslinya tanpa list chrome seperti ini di sini. Nah, jadi karena bumper depan dan belakangnya ada list chrome-nya. Jadi ini udah saya ganti pakai punya yang elegance yang ada list chrome-nya itu. Terus di sini tak tempelin emboss AMG, emboss-embossan AMG sih. Ya biar menekankan kalau ini stylenya ala-ala AMG gitu, biarpun velgnya gado-gado. Terus side skirt-nya ini juga udah pakai punya AMG C36 ya. Jadi ini bener-bener ngotak ya side skirt-nya, karena kalau yang punya C43 dan C55 itu versi facelift-nya itu kayak twisted gitu loh, punya E36 MT gitu, twisted di bagian sekitar sini. Dan sekarang kita bergeser ke bagian belakang. Untuk stop lamp sendiri ini udah diganti pakai yang style rada-rada smoke gitu ya. Kan di sini ada juga tuh yang warna kuning terus lebih bening dari ini. Habis itu ini ada emblem AMG-an. Buat styling aja sih biar kelihatan keren. Habis itu untuk bumper belakangnya sendiri ini udah saya ganti pakai punya C36 juga. Part number juga, ada list chrome-nya. Dan di sini waktu saya dapat itu udah ada sensor parkirnya. Cuma belum tak aktifin aja sih. Habis itu ini untuk muffler tipnya itu saya udah ganti juga, tapi custom order ya. Itu stylenya saya miripin punya bawaan C36. Akan tetapi kalau punya C36 asli itu kan lebih kotak dan juga lebih kecil lubangnya dari ini. Nah, untuk ini sendiri saya pesen yang ukurannya lubangnya lebih besar dan juga bentuknya ini nggak terlalu kotak.
Dan untuk bagasi sendiri ini udah mengalami perubahan yang cukup banyak, yang mana saya tempelin part-part audio. Ya, ini ada DSP ya, Audison Beat10. Terus di sini ada subwoofer Rockford Fosgate P1. Di sebelah kiri sini ini ada Power Rockford Fosgate. Saya lupa 4 channel apa 5 channel gitu. Terus di kanan sini juga ada ini yang Power 5 channel. Nah, untuk kosmetiknya sendiri ini digarap oleh Omah Suara Magelang. Untuk jantung pacu dari Mercedes-Benz C200W202 ini menggunakan mesin M111 4 silinder segaris yang bisa menghasilkan tenaga 134 horsepower dan juga torsi 190 Nm. Semua tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi 5 percepatan manual. Ya, overall tentang mesin ini ya, ini mesin yang terkenal akan durabilitasnya juga dan cocok buat kalian yang mau mencoba memelihara mobil Eropa tua, apalagi dari merek Mercedes-Benz. Yang pertama, perawatannya masih gampang, yang kedua, spare part-nya cukup berlimpah. Kalian nyari di toko hijau ataupun toko oranye itu masih bisa, tampakan juga banyak. Habis itu ya mesin ini cukup durable banget. Dan kalau perawatannya benar, ini kalian istilahnya harian tuh cuma yos perawatan biasa aja lah, kayak ganti oli, ganti filter oli gitu aja. Karena part-part dari M111 ini juga cukup badak ya, cukup durable untuk pemakaian jangka panjang. Dan bagaimana dengan tenaganya untuk keperluan harian? Yo, overall udah cukup banget lah kalau memang kebutuhan kalian, yo buat harian, buat kemana-mana, buat melibas jalan tanjakan pun ini juga masih kuat tenaganya. Dan selama saya pakai ya, mobil ini belum pernah mogok sama sekali. Ya, waktu saya dulu bawa jauh ke Cirebon itu aman lancar jaya. Dan waktu saya bawa Temanggung Jakarta PP itu juga nggak mogok sama sekali. Nah, jadi udah tidak diragukan lagi kalau Mercy tua itu memang terkenal akan durabilitasnya. Dan juga perawatannya masih gampang banget. Oke, dan sekarang kita akan coba duduk bagian belakangnya karena ini adalah sebuah Mercedes-Benz yang mengutamakan penumpangnya. Jadi ini udah ditambahin partisi ya sama Mama karena untuk kepraktisan emang rada kurang di mobil ini loh. Jadi Mama beli ini. Akan tetapi ya untuk posisi duduknya, ini posisi mengemudi saya, tinggi saya sekitar 175 cm, dan masih ada ruang yang cukupan ini buat dengkul, buat kaki, dan juga ini bisa masuk ke bawah sini. Terus ya ini joknya rada rebah, dan bisa menopang paha dengan sangat baik. Ini materialnya empuk banget ya Allah, nyamannya minta ampun. Dan nggak tegak-tegak banget, ini lebih rebah daripada E36. Saya pernah nyoba duduk belakang E36 dan tegak banget itu, keras lagi. Nah, tapi kalau Mercy ini nyaman banget ya. Nah, karena trim klasik jadi di sini nggak ada armrestnya. Kalau yang di Elegance itu di sini ada armrestnya dan juga ada cup holdernya. Terus di sini ada gundukan yang rada besar ya karena mobil ini RWD. Kita coba rada nengah. Ya, kalau buat duduk ya mungkin ini lebih cocok buat orang yang kurus gitu loh. Dan headroomnya juga masih memadai, apalagi yang di sebelah sini memadai banget. Ya biarpun ini bertiga bisa di belakang, mungkin yang tersiksa yang bagian tengah ya. Jadi kalau yang mau duduk tengah itu usahakan yang tidak besar-besar amat lah gebuhnya lah. Dan sekarang kita bergeser ke bagian depan. Oke, untuk posisi nyetirnya sendiri ini cukup nyaman dan ergonomisnya. Biarpun di sini nggak ada pengaturan tilt dan teleskopik, tapi ya udah cukup. Habis itu di sini ada combination switch yang mana sein, habis itu ngedim, sama wiper ini jadi satu di sini semua dan juga kecerutan wipernya itu jadi satu di sini. Terus untuk pengaturan lampunya ada di bagian kanan sini ya, modelnya model kompor. Pelepas tuas parking brake-nya terletak di bawah pengaturan lampunya. Dan terus di sini, nah ini AC-nya masih mau yang model kompor ya. Jadi model puter-puteran gitu. Head unitnya udah saya ganti pakai Pioneer DEH S4050BT. Jadi ini udah support Bluetooth. Terus untuk hiasannya sendiri, ini aksen kayu, motifnya zebrano tapi yang lebih gelap. Yang kedua, kalau kita membahas masalah kualitas interiornya, ini materialnya bagus banget dan juga solid banget gitu loh. Yang mana di sini soft touch. Terus di sini ini plastik.
ini plastik ya, kalau yang di Elegance itu wood panel, akan tetapi ini plastiknya bener-bener kualitasnya bagus. Ini plastik halus ini, dan nggak scratchy, digaruk-garuk gini pun nggak bakal berbekas. Habis itu ini interiornya fabric yang warna hitam ya, dan saya sukanya dari fabric ini bener-bener nyaman dan adem, lebih adem gitu loh. Biarpun ya memang untuk perawatannya lebih repot. Terus untuk kepraktisannya sendiri, di sini ada konsol tengahnya ya. Ini cukup buat naruh satu tisu, dan ini masih ada ruang. Biasanya saya taruh kacamata hitam di sini. Dan di sini ada glove box yang ukurannya astagfirullah sekali, kecil sekali. Nah, ini karena double SRS ya, jadi glove boxnya yang dikalahin. Dan di bagian door trim sini juga ada tempat, tapi lebih cocok buat naruh barang yang tipis kayak HP, buku, ataupun kertas gitu. Ya overall buat interiornya sendiri ini solid banget, kualitasnya bagus banget. Dan untuk pengaturan joknya sendiri ya, ini bagian paha ini bisa ditinggikan, bisa direndahkan pakai putaran di bawah sini. Terus ini ada tuas untuk meninggikan kursi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi lebih tinggi lagi dan bisa diturunkan, tekan. Nah, dan untuk recliningnya ini di sini ada puter-puteran juga. Nah, jadi gitu. Dan habis ini akan saya share ya beberapa hal yang saya sukai dan tidak saya sukai di mobil ini. Jadi hal yang kurang saya sukai pertama di mobil ini adalah posisi setirnya yang rada offset ke kiri sedikit. Ya ini memang nggak terlalu pengaruh dengan rasa berkendaranya, akan tetapi kalau ngeh ya, kenapa gitu loh kok rada offset ke kiri. Habis itu yang kedua, ini C200 tahun 96. Dan itu terkenal dengan speedonya yang suka error. Dengan part number cukup keramat 6047. Nah itu seiring berjalannya waktu, itu akan menunjukkan gejala kerusakan. Dan ini punya saya udah pernah ganti 1 kali. Dan itu harganya nggak murah, bener nggak murah. Dulu saya dapat 4 juta, itu pun termasuknya udah lebih murah daripada yang ada di pasaran. Setelah itu kepraktisannya ya, itu kalau menurut saya cukup kurang. Yang pertama di door trim ini kecil banget, cuma bisa buat benda-benda tipis. Habis itu glove boxnya ini, astagfirullahalazim, kecil sekali. Terus di sini juga, ya itu sih, jadi nggak bisa naruh botol sembarangan di situ. Dan untuk beberapa hal yang saya sukai di mobil ini ya, yang pertama kenyamanannya. Itu baik kalian nyetir sendiri maupun jadi penumpang, itu rasa nyamannya kerasa banget. Yang kedua, kualitas material interiornya yang sangat-sangat solid, yaitu kelihatan mewah ya, bahkan untuk sekelas sedan kecil sekalipun, dan juga trim klasik sekalipun ya. Kalau yang Elegance itu pasti lebih bagus. Dan habis itu ya, biarpun mobil ini udah diceperin, tapi rasa nyamannya masih ada. Dan aslinya ya, kalian bisa mengonsep mobil ini menjadi kelihatan sporty ataupun elegan, ataupun bisa satu paket sporty elegan seperti ini. Dengan body kit yang sporty, akan tetapi velgnya kalian cari yang elegan. Ya, jadi itu dia beberapa hal yang saya sukai dari Mercy W202 ini. Dan sekarang saya akan share ya pengalaman berkendara dengan Mercedes-Benz ini, impresinya bagaimana. Layaknya sebuah Mercedes-Benz pada umumnya ya, yang pertama kali saya rasakan itu adalah nyamannya. Dari posisi nyetirnya, habis itu luasnya ruang buat kaki, ini cukup luas ini. Saya pernah nyoba E36 yang mana rivalnya W202 itu lebih sempit ruang kakinya. Kalau ini bisa ngangkang rada lebar, jadi ya enak lah kakinya buat gerak-gerak. Habis itu handlingnya bagaimana? Ya khas Mercy tua ya, handlingnya itu nggak satset lah. Karena ya memang lebih mementingkan kenyamanan. Jadi handlingnya dibuat rada lemot gitu ya. Istilahnya nggak direct banget. Waktu nyoba E36 itu handlingnya ya ampun enak banget. Respons remnya, ya jadi ini remnya udah ABS ya. Jadi mau direm mendadak dibejak habis pun itu nggak bakal ngunci. Dan ini remnya juga enak, pakem gitu loh. Jadi ya istilahnya ABS beneran, ini bukan asal berhenti syukur gitu ya.
Terus bagaimana bantingan suspensinya? Well, ini mobil udah diceperin kan ya. Dan itu bahkan nggak ada ruang buat jari buat masuk, nyelip ke antara ban dan juga fender. Tapi surprisingly, ini masih termasuk nyaman loh ini loh. Biarpun nggak senyaman kalau kita pakai velg ring 15 ataupun ring 16. Tapi ini masih masuk kategori empuk lah, nggak keras-keras amat. Ngelewatin jalan yang rada gerenjel pun nggak terlalu gemblodiak. Nah, untuk konfigurasi kaki-kakinya sendiri, W202 ini termasuk sudah advance ya. Di depan menggunakan independent double wishbone, dan di belakang itu pakai multi-link independent suspension. Jadi memang itu pengaruh banget ke kenyamanan. Yang mana kalau independen itu antara batangan shock dan juga pernya itu terpisah. Dan kalau lewat jalan berlubang ya, itu misal yang kita hantamkan buat lewat jalan berlubang itu yang kiri depan ya, gredegnya di kiri depan aja gitu. Yang lainnya nggak kerasa sama sekali. Itu surprisingly cukup advance buat mobil tahun 90-an ya. Biarpun sekelas sedan kecil, ini udah masuk nyaman banget ini, asli. Saya pernah nyoba W202 yang masih pakai ring 16. Itu punya salah satu teman klub saya, Om Fajar, waktu saya ke Jogja itu gila nyamannya minta ampun itu. Biarpun standarnya ring 15, tapi yo mungkin lebih nyaman yang ring 15, tapi pakai ring 16 dengan profil ban yang cukup tebal aja itu udah nyaman loh buat kelas sedan kecil ini. Gila Mercy emang ini. Dan untuk kekedapan kabinnya bagaimana? Ya ini emang sih udah ditambahin peredam karena audionya juga saya upgrade kan. Nah itu jadi lebih kedap ya. Dan suara knalpotnya ya maklum lah udah diganti jadi masuk sedikit, tapi karena settingannya pas jadi nggak terlalu dengung di dalam. Respon remnya ini berhenti di lampu merah ya. Ih, remnya enak banget. Enggak ngunci, enggak apa, jadi bisa nyoba berhenti dengan halus lah. Sempurna. Bagaimana dengan jarak pandang ke depan, visibilitas ke depan gitu? Masih bagus ya, biarpun di sudut sini ya, di sebelah kanan itu kan ada Twitter yang ukurannya yang nggak gede-gede amat, tapi menutupi sedikit, tapi nggak jadi masalah banget. Ya masih bagus lah visibilitas ke depannya. Habis itu kan ini moncongnya panjang ya. Nah kalau kalian ragu, nah kalian bisa gunakan logo Mercy yang berdiri itu sebagai patokan paling depan dari bagian mobil kalian. Ya biarpun nggak depan-depan banget, tapi seenggaknya itu bisa jadi ancer-ancer lah, bisa jadi patokan. Ya karena memang ini kalau boleh jujur ya, ini moncong Mercy W202 ini lebih panjang daripada E36. Berarti saya pernah nyoba itu E36 dulu yang 323. Ya tak jajarin mobilnya, moncongnya masih lebih panjangan Mercy. Jadi kalau pakai logo yang berdiri itu ya itu bisa membantu kalian banget. Selain kelihatan elegan gitu ya. Berikutnya ya kalau kita membahas masalah radius putar. Ya dimensi mobil ini lumayan panjang untuk sebuah sedan kecil ya. Akan tetapi ya W202 ini dibekali dengan radius putar yang kecil dan bisa belok hampir, setirnya bisa kita belokin hampir 90 derajat. Ya, jadi kalau bawa mobil ini ya kalian nggak usah takut lah mau putar balik, mau masuk ke gang sempit. Karena mobil ini ditunjang dengan radius putar yang cukup baik menurut saya ya. Nah, habis ini akan saya buktikan masuk ke gang sempit. Ya, sekarang saya akan coba bawa Mercy ini ke gang sempit. Nah, jadi kalau ngetes mobil cuma di jalan raya itu kan udah terlalu biasa. Sekarang saya akan coba bawa Mercy ini ke jalan sempit. Ya, ini gangnya sempit banget, cuma muat buat satu mobil. Ya, dan ini manuvernya sekali jadi.
Bahkan saya nyoba E46 dan E36 pun nggak bisa sekali jadi di jalan ini. Berikutnya masalah transmisi ya. Ya, ini transmisi yang saya pilih adalah yang manual, yang mana pertimbangan utamanya adalah tempat tinggal. Yang mana saya tinggal di Temanggung, dan di Temanggung itu cukup banyak jalan tanjakan dan juga turunan. Ya mungkin pakai Matic memang benar lebih nyaman gitu. Akan tetapi kalau ya saya bawa ke daerah yang rada blusuk ya, yang memang medan jalannya banyak tanjakan, banyak turunan, itu somehow saya lebih enjoy pakai manual. Karena ya saya yang ngatur sendiri, jadi bisa dipanteng di gigi satu terus gitu. Dan lebih enak aja sih. Jadi itu kalau memang kenyamanan, betul, Mercy Matic itu tidak ada duanya. Akan tetapi kalau misal kalian terpaksanya harus ngambil manual karena suatu alasan, ya itu juga nggak buruk-buruk banget kok kalau menurut saya. Malah kalian bisa dapat yang harga lebih terjangkau karena antara Mercy manual dan Matic itu lebih mahal yang automatic. Biarpun kondisinya sama-sama sehat ataupun sama-sama kondisi bahan. Habis itu untuk masalah konsumsi bahan bakar. Ya ini sering banget ditanyain sama ya mungkin orang yang penasaran gitu loh. Mobil ini kapasitas mesinnya 2000 cc dengan tenaga 134 horsepower. Itu waktu saya uji ya, kalau dalam kota Temanggung, ya ada jalan tanjakan, ada jalan turunan, ya ngegas, yang ngerem gitu. Itu bisa dapat, kalau kaki saya ya, karena ini manual, 1:8 km per liter. Ya ini buat kelas 2000 cc ya termasuk hemat sih. Habis itu kalau rute luar kota, non tol ya, ini nggak pakai jalan tol, itu bisa dapat 1:12 km per liter. Ya buat saya cukup sih segitu, nggak boros-boros amat. Nah kalau rutenya tol bagaimana? Itu pernah waktu saya bawa ke Cirebon ya, saya tes waktu pulangnya. Itu kecepatan rata-rata 80 km per jam, bisa dapat 1:15,4 km per liter. Ya hemat sih. Orang itu dari Cirebon strip bensinnya di setengah, habis itu nyampe Temanggung stripnya di 1/4. Habis itu tak isi lagi full to full ya ibaratnya, dapatnya segitu. Dan apakah Mercedes-Benz W202 ini masih layak lah untuk disetir sendiri? Menurut saya ya masih layak. Yang pertama dimensinya nggak terlalu besar. Ya biarpun kalau untuk ke sedan kecil ini termasuk ya lebih besar, bahkan dari E36 sekalipun. Akan tetapi mobil ini masih enak gitu buat dibawa sendiri, buat disetir sendiri. Yang pertama karena nyaman, kedua bantingannya masih empuk, biarpun udah diceperin ya. Habis itu ditunjang dengan radius putar yang cukup baik. Nah jadi biarpun handlingnya nggak terlalu satset, nggak terlalu direct gitu, ya ini masih enak lah buat disetir sendiri, biarpun enggak se-fun to drive E36. Akan tetapi ya udah cukup lah kalau misal kalian lebih memprioritaskan kenyamanan dibanding rasa fun to drive. Jadi bagaimana kesimpulan dari review C200W202 tahun 96 ini? Well, overall mobil ini merupakan mobil yang bagus ya dan layak menjadi penerus Baby Benz W201. Selain itu, kualitas material interiornya itu sangat-sangat solid, sangat-sangat baik, dan juga kenyamanannya, wow, itu amazing sekali untuk kelas sedan kecil. Dan mobil ini sangat cocok buat kalian yang mau mencoba rasa merawat mobil Eropa, apalagi dari merek pabrikan Mercedes-Benz. Nah, jadi itu dia untuk review kali ini. Terima kasih buat yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel official Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Main-main juga ke akun official Mercedes-Benz W202 Club Indonesia Pusat dan juga Yogyakarta Region di sini. Dan juga main-main ke akun sosial media saya ya, ada di sini. Sekian, ciao.